Baiklah para pemirsa ya, berjumpa kembali dengan saya Bintang Pamungkas di sini ya. Jadi kembali lagi ya, Kepala Bappenas ya. Kalau dulu ketika proyek Meikarta itu juga gagal, kita juga ya termasuk Kepala Bappenas pada waktu itu Pak Bambang Brojonegoro dengan Pak Luhut ya, yang menggebu-gebu begitu mendorong supaya proyek Meikarta bisa diwujudkan. Dan ternyata karena berlawanan dengan negara ya, akhirnya dengan program negara ya, akhirnya ya mereka kalah gitu. Dan ini yang kedua kalinya di masa pemerintahan Pak Jokowi, ketika ya kan Kepala Bappenas Arifin Tjaniago ini juga sebagai penggagas IKN ya, yang dikatakan bahwa beban Jakarta berat. Kalau kita kembali lagi mengingat tujuan Pak Jokowi, dinaikkan ke RI 1 setelah dari DKI 1 menata ibu kota, dibawa dari Solo ya ke ke DKI 1 dengan kereta kencana ya, karena memang ya dengan banyak alasan lah, dengan banyak pertimbangan dibawa dari Solo supaya dengan kekuatan Joglo Semar ya, kekuatan Joglo dinasti juga ya, Jokowi bisa menata ibu kota. Nah, sebagai kepala daerah, sebagai gubernur, karena merupakan daerah khusus ibu kota Jakarta, tentu akan berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat. Supaya tidak berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menata DKI, yang kita tahu bahwa problematika DKI adalah urbanisasi, kemudian banjir, kemacetan, dan banyak permasalahan lain. Untuk itu dinaikkanlah ke RI 1. Kembali lagi saya sampaikan, dinaikkan ya ke RI 1 supaya sebagai presiden bisa menata kembali dengan kekuatan penuh, menata ibu kota negara. Jadi bukan memindahkan. Berarti kan bahwa konsep itu memang digagas dari Arifin Tjaniago, Kepala Bappenas, bukan dari leluhur. Walaupun leluhur itu dulu zaman Pak Karno itu pernah memindahkan ke Kalimantan, tapi kan dengan histori yang berbeda, sejarah yang berbeda, alasan yang berbeda. Jadi kembali lagi, ini bukan program leluhur, program gagasan Arifin Tjaniago sebagai Kepala Bappenas ya, setelah menggantikan Pak Bambang Brojonegoro, menggagas adanya proyek IKN. Karena memang proyek itu seharusnya tidak diadakan, program pembangunan nasional itu setelah dulu sentralisasi, kemudian metropolitan dinaikkan, tata kotanya menjadi megapolitan. Tetapi IKN berarti kan diada-adakan, menahan berat beban, karena memang dari dulu, dari mulai saya SD itu ada namanya wahai engkau, wahai pulau Jawa, dulu ada ya, terlalu banyak bebanmu. Memang bebannya banyak. Nah, untuk itu kan pemerataan, masih banyak lahan kosong di Pulau Jawa, tidak terpusat. Makanya setelah proses sentralisasi pembangunan di ibu kota negara, barulah desentralisasi, penyebaran ke seluruh bidang sektor, ke seluruh wilayah. Dimulai dari Pulau Jawa dulu, karena penataannya dari Pulau Jawa sebagai Indonesia sentrisnya di Pulau Jawa, sentralnya dari dulu kan sentral pemerintahan di Pulau Jawa, bukan di Pulau Kalimantan. Ini berarti ini kesalahan gitu, kesalahan bukan dari leluhur, makanya tidak didukung leluhur. Itu sudah jelas. Di sini penggagas IKN Arifin Tjaniago, Kepala Bappenas, bukan leluhur yang menggagas IKN. Jadi salah semuanya gitu. Dan kenyataannya sekarang ya hampir sama prosesnya seperti Meikarta, karena leluhur memang tidak menginginkan. Jadi sudah sangat jelas bahwa IKN itu tidak diinginkan leluhur, karena tugasnya Jokowi memang menata Pulau Jawa dulu. Kalau memang dia ya keturunan daerah biru, kita jujur saja apakah dia daerah biru atau tidak gitu loh. Karena ini urusannya dengan dinasti. Kalau dia membangun dinasti ya tentu dinastinya dia akan kalah dengan dinasti daerah biru yang sesungguhnya. Dan ini saya katakan jelas, sejelas-jelasnya. Jadi kegagalan ini sama seperti proyek Meikarta dulu yang didukung oleh Bappenas. Bappenas nyebrak tatanan, kalau orang Jawa bilang.
Sama seperti Arifin Saniago sebagai kepala Bappenas menyebrak tatanan lagi, makanya tidak dapat anggaran dari Bank Dunia, tidak dapat anggaran dari IMF, tidak dapat anggaran karena memang nyebrak dari tatanan 100 tahun untuk membangun NKRI sesuai program pembangunan nasional. Nah, ini jelas gitu loh. Makanya sekali lagi publik juga harus cerdas, historis itu ada, dan ini Tuhan mengirimkan bukti gitu loh. Nah, ini kan jelas ya kan, sebagai penggagas IKN merasa ya ini kan melenceng, ya kan, sudah melenceng jauh dari konsep awal. Berarti kan jelas penggagasnya dia membangun IKN. Ini juga harus dipertanggungjawabkan. Arifin Saniago harus berani bertanggung jawab, karena dulu selaku kepala Bappenas yang mengusulkan menggagas IKN, ya kan, ibu kota dipindahkan, ya karena mereka sudah tidak punya jalan untuk memindahkan. Sebenarnya bisa kan, dulu sudah disampaikan supaya Jakarta itu tidak banyak urbanisasi, dibangunlah di provinsi-provinsi di wilayah Pulau Jawa dulu, ya kan, dan pulau-pulau lainnya, provinsi-provinsi itu industri-industri kelas internasional, minimal nasional, internasional dibangun di situ agar mencegah urbanisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena urbanisasi banyak, jadilah permasalahan tingkat kepadatan penduduk di Jakarta meningkat. Tingkat kepadatan penduduk meningkat, akhirnya tingkat kemacetan meningkat. Tingkat kemacetan meningkat, akhirnya ya di situ kan, karena kepadatan penduduk, jadi lahan hijaunya nggak ada, resapan airnya nggak ada, saluran airnya nggak ada. Ini problematikanya kan di sini, ibu kota Jakarta. Nah, ini yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi. Saya tegas, jelas, disinilah kesalahannya. Kita tidak mencari kesalahan, tapi titik poin awal mula ya kesalahan-kesalahan itu terjadi terhadap rencana pembangunan IKN. Ya, karena di sini penggagasnya jelas bukan leluhur, tapi Arifin Saniago, kepala Bappenas. Nah, di sini yang harus kita mintai pertanggungjawaban agar publik cerdas dan publik tahu. Karena sekarang kalau nggak disuarakan, kita diam aja, ya apa yang terjadi? Kondisi sekarang semakin parah. Karena dulu Jokowi tidak ingin memindahkan ibu kota, tetapi ingin membangun kota metropolitan. Ya, tidak menggunakan APBN, tapi menyedot APBN sampai 80 triliun, ya kan. Sekarang nggak dapat kucuran APBN, pengen minta Bank Dunia, IMF tidak mau nurunkan, akhirnya kebingungan cari dana, kan gitu loh. Ini karena kesalahan beruntun-runtun. Jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan. Sekarang Tuhan memperjelas lagi bahwa penggagas IKN bukan leluhur, tapi Arifin Saniago, penggagas IKN, karena dengan alasan berat beban Jakarta. Nah, kalau kita menaruh bebannya di Jakarta ya berat, tapi kalau coba semua industri dipindah, makanya dulu ada kawasan ekonomi khusus, ditariklah dulu, ya kan, ke Jawa Barat dulu, ya kan, di Kek Tengah, Karawang, Subang, Purwakarta dan yang lainnya. Nanti sampai ke Jawa Tengah ditarik semua itu, gitu loh. Makanya disebut ular naga panjangnya bukan kepalang. Itu kalau kita tahu nyanyian itu, 9 naga kita tarik gitu loh kepalanya. Kepalanya 9 naga ya konglomeratnya gitu. Kita tarik dulu ke wilayah tengah dulu, terus ke Jawa Barat. Jawa Barat jadi kita tarik lagi ke Jawa Tengah kepalanya. Jadi 9 naga itu konglomeratnya kita tarik. Jadi publik harus tahu, dan saya tegas karena saya tahu dari mulai zaman Soeharto gitu loh. Nah, makanya kan itu saya pertegas kembali, Pak Luhut juga salah gitu loh. Kesalahan ini ditanggung banyak orang, akhirnya masyarakat yang menanggung karena kesalahan segelintir orang yang tidak paham tentang pembangunan nasional gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan, ya kan, karena kesalahan sekelompok orang yang mengatasnamakan negara, yang mengatasnamakan leluhur, hanya tidak mendapatkan bantuan ya. Nah, lalu kenapa di Karawang itu semuanya tutup? Karena masih menerapkan upah rendah, upah murah, daya beli masyarakat rendah. Lagi mana daya beli rendah kok suruh nabung? Makanya tadi saya di salah satu kontennya Sri Mulyani mengatakan yang nggak bisa nabung ya karena gajinya kecil gitu. Kalau kita boleh marah saya gitu loh, gobloknya kan gitu loh. Ya sekarang 9 naga konglomerat membangun pabrik sabun, pabrik mie, tapi kalau rakyat nggak bisa beli sabun, apakah mereka bisa kaya?
apakah produksinya bisa dibeli? Kan nggak bisa gitu. Harusnya otak mereka dipikir, kalau gajinya tinggi mereka bisa beli sabun, bisa beli yang lainnya, bisa UMKM-nya jalan, kemudian rekreasi yang dibangun oleh pemerintah dengan bagus. Ya karena upahnya rendah nggak bisa rekreasi, akhirnya kereaksi gitu loh. Itu saya pertegas lagi, saya juga marah gitu loh, semarah-marahnya gitu loh, karena upah rendah yang diterapkan oleh Cina. Kalau mereka menuruti Amerika, kenapa sekarang Elon Musk nggak mau, Google nggak mau investasi ke kita? Ya kan, karena ya memang bangsa Eropa, Amerika menjunjung tinggi sumber daya manusia, dikatakan kan, karena Sri Mulyani mengatakan sumber daya kita yang kurang mumpuni. Lalu tugasnya Jokowi di periode pertama kan membangun sumber daya manusia, di antaranya programnya Nawacita, ya kan, membangun sumber daya manusia, terutama dimulai difokuskan di wilayah Indonesia bagian timur. Itu tugas Jokowi di Nawacita di periode pertama. Tapi mereka lupa, ya karena mereka keranjingan kemasukan, hanya ya lupa tugas-tugasnya. Ya kan, Sri Mulyani mengatakan yang menjadi penyebab karena ya nggak bisa nabung rakyatnya, daya nabung masyarakat rendah. Ya karena rendah, karena upahnya rendah gitu loh. Jadi kebijakan upah rendah itu tidak bijaksana, akhirnya ya mengacaukan semua. Belanja nggak bisa, rekreasi nggak bisa, kesehatan nggak bisa, hanya yang terjadi harus disubsidi semua. Nah inilah kesalahan kebijakan seorang pemimpin. Ketika salah mengambil kebijakan, ya semuanya seperti ini. Ini yang perlu publik ketahui. Kita buka semuanya gitu loh. Saya sendiri juga udah siap gitu loh, kalau kita berdebat. Makanya dulu saya sampaikan, saya pun siap berdebat gitu loh. Bukan berdebat tapi siap berargumentasi dengan orang-orang presiden. Saya mengatakan sendiri, kita sama-sama tim, bahkan saya sudah di Jakarta gitu loh. Saya nggak mau menemui gitu loh, lewat media aja udah cukup. Ya karena kesalahan mereka satu, ya kan, menata ibu kota Jakarta dengan segala problematika, ya kan. Kemudian sekarang rupiah merosot karena daya beli masyarakat rendah, daya beli rendah, ya karena upah rendah, mengikuti Cina. Kalau kita mengikuti Cina, Cina aja krisis kok. Kan saya ada catatannya nih, saya ada saya rilis tahun 2021 di salah satu Facebook saya, akun Facebook saya, bahwa krisis moneter di Cina tahun 2021 sudah jadi masalah. Sekarang 2024 jebloknya di sini gitu loh. Akhirnya membebani pemerintah kita. Itu seperti itu. Ini dari saya, mudah-mudahan publik juga sadar dan disadarkan bahwa semua ini karena kesalahan pemerintah, pemimpin ya terutama sekali. Kan kita sudah wanti-wanti, saya sudah memperingatkan gitu, memberikan warning bahwa tahun 2021, 3 tahun yang lalu gitu. Baiklah para pemirsa, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu banyak pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negeri ini.